Audio Jungle. Wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sesepuh kampung yang saya hormati, yang saya muliakan, al-mukarram al-muhtaram, akhi billah al-ustaz Habib, al-ustaz Agus, ustaz apa lagi, Ustaz Musa, dan juga al-mukarram al-muhtaram Ustaz Nani, al-ustaz Sultan, lahanallahu biduri hayatihi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan sehat walafiat, panjang umur, dan urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga aparatur pemerintah dan saya muliakan, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, Shahibul Bait, Shahibul Hajat, Bapak RT Saidi Bapak RT yang alhamdulillah telah mengundang kita pada malam hari ini hadir ke kediamannya. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diundang pada malam hari ini sama Bapak RT Saidi dalam rangka haul yang ke-8 almarhumah Ibu Sa'amah binti Hadini. Jadi kita kumpul di malam, acaranya Shahibul Bait, niatnya mah ngawalin orang tuanya Ibu Sa'amah binti Hadini. Perlu kita sadari bahwa acara seperti ini memang gak wajib, tapi sebagai bentuk buat bentok keberkahan, buat narik keberkahan yang ada pada orang tua kita, maka dengan cara beginilah, ketika orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita masih pengen dapat berkah orang tua, maka kita bikinin haulnya buat orang tua. Emang apa begitu? Karena orang tua kita duluan adanya. Kita tentunya sebagai anak telah anak. Jadi secara lahiriah aja dia lebih dahulu terlahir ke atas permukaan bumi dibanding kita sebagai seorang anak. Jadi ada at-taqaddum fi zaman, kalau di dalam ilmu mantik ada disebutkan at-taqaddum fi zaman, artinya pendahuluan di dalam masa dan di dalam waktu. Jadi tentunya orang yang lebih dahulu ada sebelum kita, mereka orang-orang tua kita tentunya lebih banyak
keberkahan yang ada pada diri mereka. Dan kita sebagai anak yang lahir belakangan daripada orang tua kita, maka kalau mau muncul itu berkah, kalau mau tertarik itu berkah biar sampai ke kita getok tuh berkah dari orang tua, kita kudu pakai cara. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan al-barakatu fi akabirku. Keberkahan itu adanya pada orang-orang tua kalian. Jadi kalau mau turun berkah, kita mesti turuti, taati perintah orang-orang tua kita yang tentunya adanya lebih dahulu daripada kita. Saudara, dulu kita kalau masih kecil masih punya orang tua, mungkin yang masih ada punya orang tua atau juga ada juga yang udah nggak punya orang tua. Kita ingat tuh sama orang tua kita suka disuruh-suruh. Kita disuruh warung, disuruh nampak kayu misalnya, disuruh apa betul sama orang tua kita. Itu perintah yang datang dari orang tua kita adalah biar supaya pada diri kita seorang anak biar banyak turun berkah maksudnya. Karena ketika kita taati itu perintah orang tua, maka bentuk ketaatan kepada orang tua kita itulah yang akhirnya menjadikan hidup kita banyak keberkahan dari orang tua. Pokoknya asal kita mau disuruh-suruh, tong warung kita warung, udah nggak ada nolak tuh. Tong nampak kayu nyak mau masak, kita kampakin kayu, kita nurut itu sama orang tua kita, nggak pernah kita membantah. Nah itu orang tua kita nyuruh, nggak pakai jelasin maksudnya begini gue disuruh biar dapat berkah, nggak pakai gitu. Tapi kita nurutin aja. Sadar tidak sadar ternyata setelah orang tua kita nggak ada, kalau ketika dia masih hidup kita suka mentaati perintahnya, maka sesungguhnya semakin banyak berkah yang muncul pada kita sebab ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Jadi itu sebagai bentuk narik berkah orang tua, kita taat jatuh sama perintah orang tua. Makanya banyak di antara kita yang mungkin hidupnya kebelakang, susah payah, karena dulunya sama orang tua oropen. Sama orang tuanya kalau disuruh-suruh bantah, nggak mau, tidak mentaati perintah orang tua, maka sulit mengucurkan berkah pada diri itu anak, manakala dia tidak mentaati perintah orang tuanya. Nah kemudian saat orang tuanya sudah meninggal dunia, tentunya dia sudah tidak di hadapan orang tuanya udah nggak nyuruh dia lagi. Tapi itu anak masih pengen dapat berkah dari orang tuanya. Kirimin doa buat orang tua. Bacain Fatihah, bacain Yasin, bacain tahlil, bacain maulid. Tadi kita baca maulid buat orang tua. Ini namanya bentuk ketaatan kita kepada orang tua kita, sebab orang tua kita ada di dalam kubur. Cuman dia udah susah nyuruh doang, udah nggak bisa nyuruh lagi dia, udah nggak bisa nyuruh kita. Bacain gua Yasin apa? Bacain gua Fatihah apa? Bacain gua Mauludan apa? Biar pahalanya itu nyampe. Udah nggak bisa begitu dia, udah nggak bisa nyuruh. Tapi kita akhirnya yang ingat kepada orang tua kita berupaya buat doain orang tua kita. Kita undang orang untuk hadir di rumah kita. Kemudian kita bikin haul acara buat orang tua. Itu maksudnya biar supaya
keberkahan orang tua, walaupun mereka sudah tidak ada, masih bisa kita dapatkan dengan cara kita doain orang tua kita, berikan istighfar untuk mereka, kita bacain doa, bacain yasin, tahlil, bahkan membaca maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harap mudah-mudahan dari apa yang kita baca semuanya menjadi ganjaran pahala untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Maka pada malam hari ini dibikin haul Ibu Hajah Saamah binti Haji Imam, orang tua daripada Bapak MCCD. Semoga apa yang kita laksanakan Allah Ta'ala kirimkan pahalanya untuk mereka. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran ampunan dosa kepada orang-orang tua kita. Itu bentuknya taat. Tapi saudara, ketaatan kepada orang tua nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak ada takdir. Taat sama orang tua nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak ada takdir sama orang tua. Sebagaimana kita mentaati guru kita. Kalau guru kita memerintahkan sesuatu, kita udah pasti iya aja. Misalnya dulu ada yang pernah ngalamin mondok pesantren, asal gurunya, kiainya, nih lu apalin. Kita apalin aja, kita orang pakai nanya, buat apaan kiai ini, dia apalin. Udah kita apalin aja. Tuh, akhirnya kita apalin dan tuh kita hafal. Ntar udah khatam, disuruh lagi yang ini apalin, yang ini apalin. Kita taatin aja tuh. Ntar kagak merasa, gak taunya guru kita nyuruh, lah apalan kita udah banyak ini. Kemudian kita amalin daripada apa yang kita hafalkan menjadi berkah untuk kita. Ini kita taat kepada orang tua kita, begitu juga kita taat kepada guru-guru kita. Ketika ada perintah baik dari orang tua ataupun dari guru kita, kemudian kita taati. Nah, ketaatan seperti itu bisa dilakukan kalau adanya takdim kepada kedua orang tua. Kalau nggak ada takdim susah. Artinya takdim, dia benar-benar membesarkan orang tuanya. Dia bisa takdim sama guru kalau dia benar-benar mengagungkan gurunya. Baru ada ketaatan. Kalau nggak ada takdim kepada orang tua, nggak ada takdim kepada guru, maka sesungguhnya dia akan sulit untuk melaksanakan taat kepada orang tua ataupun kepada guru. Jadi kalau modelnya ada anak yang disuruh sama orang tuanya, tapi si anak tidak menaruh ketakdiman yang luar biasa kepada orang tuanya, itu ketakdiman akan terjadi kalau orang tuanya memang mencontohkan kepada si anak. Kalau orang tua kita emang doyan ibadah, rajin sholat, sholat ke masjid berjamaah. Ini si anak asal orang tuanya nyuruh bang, bayang tidak? Iya bang. Udah iya aja, kenapa? Sebab dia mengagungkan orang tuanya nih yang ahli ibadah. Asal tuh orang tuanya dulu dia sembahyang, emang gak banyak sembahyang, anak gak usah pakai susah-susah disuruhnya. Dia bakalan melihat tuh orang tuanya. Kamu orang tua gua sering ketemu sholat, masa gua kagak? Minimal begitu. Kalau dia mengagungkan orang tuanya, ditaati perintah orang tua. Tapi kalau orang tuanya emang sembahyang kagak, nggak pernah mau sholat, nggak pernah masjid, nyuruh anaknya sembahyang, itu belum tentu takdimnya si anak kepada orang tua. Kenapa? Dia melihat orang tuanya begitu, bagaimana dia mau takdim? Nah, akhirnya ketaatan kepada kedua orang tua itu bisa dengan cara takdimnya seorang anak kepada orang tua. Takdim kita kepada orang tua kita sebagai orang tua mencontohkan hal-hal yang baik untuk anak-anak kita. Jadi kalau udah lazim itu kebaikan yang kita lakukan sebagai orang tua, saudara, maka kita punya anak itu insya Allah nggak akan sulit-sulit kita buat menyuruh kebaikan kepada mereka.
Karena makan fil abad kana fil abad. Apapun yang ada pada orang tua akan ada pada anak. Kalau emang orang tuanya dia demen ibadah, insya Allah anaknya pun akan nurut, akan diikut orang tuanya, pengen kayak orang tuanya. Kalau orang tuanya gak demen sama ibadah, demennya maksiat, demennya judi misalnya, ini sulit si anak untuk mentadbirkan orang tuanya. Makanya wajar kalau orang tuanya nyuruh tuh bocah membantah mulu. Ya orang dilihat orang tuanya begitu, apa yang ada pada orang tua akan ada pada anak itu. Makanya kita sebagai orang tua, kita di rumah punya anak, biar bagaimana caranya kita anak-anak kita biar dapat keberkahan nantinya daripada kita, maka banyak kebaikan yang mesti kita lakukan sebagai contoh untuk anak-anak kita di masa yang akan datang, biar supaya mereka mendapatkan keberkahan dari orang tua. Kalau berkah mas saudara, ya berkah mas emang sesuatu yang abstrak, nggak kelihatan tapi terbukti. Pertama, ulama katakan al-barakatu idza nazalat ammat. Berkahnya kalau dia turun aja, dia akan menyeluruh. Tadi kita mau datang ke sini hujan, itu hujan membasahi bumi, menurunkan keberkahan. Kalau tanah yang tandus, gak pernah diturunin hujan, tiba-tiba Allah turunkan hujan di tempat itu, itu tanah jadi berkah. Tumbuh baik rumput, tumbuh baik pun mangga, tumbuh pun rambutan, berkah dari hujan. Udah banyak banget sekeliling itu, tumbuh pun apa baik, keberkahan namanya. Berkah kalau udah turun menyeluruh. Anak kalau dia dapat berkah dari orang tua, itu ntar dia banyak banget dapatnya. Dia punya anak, jadi pada nurut, berkah dia dulu bakti sama orang tuanya. Rumah tangga dia harmonis, jarang banget ribut sama bininya, berkah, dapat berkah dari orang tua. Rizkinya lancar, alhamdulillah, dapat berkah dari orang tua. Yang dia hormati mah satu orang tuanya, tapi berkahnya bisa banyak banget. Urusan-urusan duniawinya bisa Allah mudahkan karena keberkahan daripada kedua orang tuanya, karena dia bakti kepada orang tuanya. Jadi kalau udah turun mah berkah luar biasa saudara. Makanya kita berharap pada malam hari ini semoga apa yang telah kita lakukan mobil khusus telah diniatkan oleh Sohibul Bait, semoga Bapak RT Saidi, Bapak Pur yang telah menghaulkan kedua orang tuanya mendapatkan keberkahan daripada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama begitu kelihatannya, bukanlah kita lakuin sekarang besok langsung ada berkahnya, agak ntar kita tungguin tuh. Ya. Kalau kata Al-Imam Qutbul Irsad Wallah Sinibad dan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau katakan al-barakatu la tadharu illa min ba'du. Al-barakatu la tadharu illa min ba'du. Keberkahan itu la tadharu, gak akan nampak illa min ba'du, kecuali nanti. Jadi kita lakukan kebaikan sekarang, berkahnya belum tentu besok kita dapetin. Kata Habib Abdullah Haddad, beliau katakan begitu, gak bakalan nampak berkah yang kita lakukan kecuali nanti. Bisa setahun kemudian, bisa 2 tahun kemudian, gitu. Kenapa? Anda berkah mah nggak kelihatan barangnya, tapi terbukti. Bisa jadi malam ini ngaulin orang tuanya, haulnya malam ini, keberkahannya bisa jadi setahun yang akan datang. Jadi nggak bisa nampak langsung setelah kita melakukan kebaikan langsung turun.
Kagak, mesti sabar juga kita. Yang penting kita sudah lakukan bakti kita kepada kedua orang tua kita, maka insya Allah dengan sebab taat, dengan sebab takdim kepada orang tua, dengan sebab bakti kita kepada orang tua kita, semoga Allah Ta'ala turunkan juga keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kan Allah Ta'ala katakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ada kata-kata wa bil walidayni ihsana. Maksudnya sama kedua orang tua itu mesti kita berbuat baik. Maksud berbuat baik, bakti sama orang tua. Jadi bisa bakti sama orang tua, bisa taat, bisa bakti sama orang tuanya, sama gurunya, maka lengkap udah keberkahan akan dia dapatkan. Yang kita pengen seperti itu. Kita taat sama orang tua kita bakti sama orang tua kita juga hidupkan punya guru. Guru kita yang ngajarin kita, guru kita yang mendidik kita, guru kita yang memperkenalkan kita kepada Rasulullah SAW, guru kita yang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa adanya guru, nggak mungkin kita bisa tahu agama, saudara. Makanya orang tua kan ada orang tua min haisun nasab, ada orang tua dari sisi nasab, yaitu orang tua kita yang melahirkan kita. Ada orang tua yang tidak melahirkan kita, tapi dia menzohirkan kita dari jahil sampai alim. Siapa? Guru kita. Makanya kita nggak hanya patuh kepada kedua orang tua kita, nggak hanya taat kepada orang tua kita, tapi kalau kita punya guru, kita juga mesti patuh sama guru kita. Kita turut taat sama guru kita, biar keberkahan yang ada di diri kita lengkap. Dapat berkah dari orang tua, berkah ilmu kita. Dapat berkah dari guru kita, berkah ilmu kita. Makanya Allah Ta'ala katakan wabil walidaini, kedua orang tua. Tidak Allah katakan di situ wabil abawani, wabil walidaini, kata-katanya bukan wabil abawani. Jadi orang tua, ada orang tua yang lahirin kita, ada orang tua juga yang menjodohkan kita dari nggak tahu apa-apa sampai kita menjadi tahu agama adalah sebab jeripaya guru-guru kita, saudara. Taat kepada orang tua menjadi berkah, taat kepada guru juga menjadi berkah untuk kita. Gitu. Jadi kalau kita bisa taat bakti sama orang tua kita, sama guru-guru kita, yang kita harapin mudah-mudahan keberkahan di dalam kehidupan kita, umur kita berkah, ilmu kita menjadi berkah dunia wal akhirat. Allah Ta'ala sampaikan dalam hadis qudsi, man ardoni wa yusfitu walidayhi fa ana anhu sahid wa man asfatani wa yurdi walidayhi fa ana anhu radhi. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi disebutkan, man ardoni, siapa orang yang bikin aku senang. Kata Allah, siapa yang bikin aku senang. Wa yusfitu walidayhi, tapi sayangnya dibuat sakit hati orang tua. Dibikin hati orang tuanya sakit, walaupun dia buat senang aku, kata Allah, tapi kedua orang tuanya sakit hati terhadap itu si anak. Allah Ta'ala nyatakan fa'ana anhu sakit, maka aku pun murka sama itu. Waman asfatoni, siapa orang yang dia membuat aku tidak senang kepadanya, tapi wayurdi walidayhi, dia bikin orang tuanya senang, dia bakti, dia senengin orang tuanya, fa'ana anhu radhi, maka aku ridho, aku senang kepada itu. Jadi ini bentuk sebuah gambaran, saudara. Kita bisa dapat ridho Allah, bisa dapat keberkahan dari Allah. Bagaimana kita taat dan
kita bikin senang orang tua kita. Kalau kita senengin orang tua, baik yang masih ada di dunia ataupun kita senengin orang tua kita yang udah di alam barzah, kayak malam ini emaknya hati saya girang bener, kita bacain tahlil yasin, apalagi kita bacain maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senang gitu dia di alam barzahnya, berkah turun kepada anak-anaknya yang menghaukan orang tuanya. Walaupun amal ibadah kita dikit saudara, kita nggak banyak nih amal ibadah, kita gaya doang kalau kita mah. Kita gaya doang kayak ustaz, kayak gaya doang, amal lima dikit. Cuman kita ngejar berkahnya, kita masih punya orang tua, kita kejar tuh. Kenapa? Itu buat mentok narik keridhaan Allah Ta'ala. Karena sebanyak apapun amal ibadah, tapi kita bikin sakit hati orang tua kita nggak senengin ke orang tua kita, amal ibadah apapun yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala, Allah akan benci kepada kita. Jadi ini rumusan, pengen dapat ridho Allah, senengin tuh orang-orang tua kita. Kalau yang masih ada, bakti kepada mereka, taat kepada perintahnya. Yang udah nggak ada, jangan pada dilupain, bikinin haul, bacain doa, mereka harap biar mereka senang. Ridho Allah Ta'ala akan turun kepada kita. Maka mudah-mudahan pada malam hari ini niatan dari Shahibul Bait semuanya dia ingin menyenangkan orang tuanya yang telah meninggal dunia 8 tahun yang lalu. Mungkin mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ampunan dosa kepada orang tua daripada Shahibul Bait, Allah terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Juga anak-anak turunannya yang telah berniat untuk menghaulkan orang tuanya, anak-anak cucunya mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah SAW, juga taat kepada perintah kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, yang kita masih punya orang tua di rumah yang udah enggak ada, semoga juga Allah Ta'ala berikan ampunan dosa kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidup kita semakin berkah, semakin manfaat hidup kita dengan sebab taat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.